saya menetapkan ada 4 fungsi Pusdai. Fungsi pertama adalah sebagai fasilitator umat dan ormas Islam. Begitu Bapak-bapak. Tahun itu ormas banyak yang tidak punya kantor, yang tidak punya ruangan dan lain-lain. Sementara Pusdai tahun itu luar biasa. Jadi seperti kata Pak Muftah tadi, kita berterima kasih yang luar biasa kepada 2 almarhum. Satu adalah Jenderal Mulyana, yang kedua adalah Sekda, yang kemudian jadi Wagub Ekbar adalah Bapak Haji Umar Sutaryan. Belakangan Sekdanya adalah Bapak Haji Dani Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mukasim kali hormat Bapak Gubernur, anu diwakili Kepala Biro Kesra, anu pidatona luar biasa, atas kopi sudah ganti luar biasa kan. Oke, Pak Sobat Abdi, Ketua DPRD Jabar, Wakil Ketua HKT Jabar, Kang Dr. Buki Wibawa, namanya harewas Kang Jun, artinya saketurunan seorang Kang Jun, tapi cenah eleh dan dina hal tertentu itu kan itu. Pak Wali Kota, Muslim Hormat, Tasubik dan Kantoni, Ketua DPRD, oke, Kepala Kanwil Menteri Agama, kan Tuhan, oke, sesepuh, jantan abis paratos pun Bapak ngantun kente, ayat 2 anu jantan pun Bapak jantan apa Profesor Kita Farid, oke, Kiai Haji Al-Mukarram, kan oleh kemarin diturunkan aspirana, Pak Rektor atau Nuhun, Pak Ketua MUI atau Nuhun, serta Bapak Kusimkuri Hormat. Bapak Ibu saurna ayeuna teh masalah akhlak nuju janten masalah. Jantawisnya adalah akhlak penghormatan kana janten sepuh, penghormatan kana janten seniorna. Alhamdulillah Pusdai aya Profesor Kang Jujun luar biasa kan, akan tadi nyobatkeun rempok gitu, tapi akan dina hasanes melebihi menurut biasa dilaksanakan simpuri akan tumpang tafarid. Oke, tadi senos akan dibatkan rempok, tapi pidatona masih pidato alami jelas sebutkan Bapak mah larang geyan bagi ayat bodorna. Kalau buat bodorna terakhir tadi kan ayat tomat ayat betul nanti lagi kan abad terhaskan gitu. Oke, Kang Ijan luar biasa, turun Kang Ijan, Sekretaris DKM Pusdai, oke, Ketua Basnas Jawa Barat. Ini adalah sebuah contoh akhlak yang sekarang sedang dipertanyakan, bagaimana penghormatan kepada yang lebih tua, lebih senior, dan telah dilaksanakan oleh Kang Ijan dan Profesor Jujun. Sekali lagi terima kasih, atur nuhun. Berdoa untuk Pak Miftah Farid, Pak Wali, Kang Jujun, Kang Ijan, untuk semua. Semoga Allah seperti doa pun Bapak yang tadi sampaikan lagi Nandan, Allahumma barik lana fi umrina. Semoga Allah memberkahi umur kita semua. Pak Miftah 85 tahun, Pak Wali 80 tahun. Allahumma barik lana fi zuriyatina. Semoga Allah memberkahi keturunan kita. Allahumma barik lana fi jihadina. Semoga Allah memberkati perjuangan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, di Indonesia itu pernah ada duet-duet yang terkenal. Tentu duet Bung Karno Hatta, Bung Hatta, ada duet Soeharto Habibie, ada duet SBY JK, sekarang juga ada duet Prabowo Gibran, begitu. Di Jawa Barat ada juga duet gubernur yang luar biasa. Nah, dalam skala yang agak kecil ada duet Miftah Farid Sodik Mujahid, begitu.
Saya beruntung waktu itu direkturnya Pak Mirta Farid yang tadi sudah dijelaskan, ilmunya luas, hikmahnya luar biasa, wisdomnya luar biasa, rendah hati luar biasa. Saya waktu itu usia 35 tahun, Pak. 35 tahun baru saja saya keluar dari perusahaan asing, begitu diajarkan profesionalisme. Izinkan saya sedikit bicara Pak Miftah. Jadi waktu itu saya mengelola Yayasan Dantikal. Saya pikir ayah saya yang saya anggap soleh seperti Nabi begitu, usianya saya pikir akan pendek gitu, 63 tahunan begitu. Saya keluar dari perusahaan asing itu yang dibayar dengan dolar agar bisa ngurus Dantikal. Kemudian saya ke Ikopin. Nah di Ikopin kemudian dengan Pak Miftah Farid tadi mendapat kepercayaan untuk mengelola USDAI ini. Jadi duet ini saya merasa alhamdulillah luar biasa dengan bimbingan Pak Miftah, ilmu Pak Miftah, hikmah Pak Miftah, kerendahan hati Pak Miftah, dan saya 35 tahun masih ngagas gitu kan. Jadi ada kombinasi yang luar biasa antara Ustadz dengan katakanlah kaum profesional begitu, antara yang senior dengan junior, sehingga saat itu bapak-bapak, menurut wartawan yang hadir di saat ini, mungkin ada Kang Ahmad Setiaji, wartawan PR yang terkenal saat itu katanya Pak Salman juga kegiatannya sekarang agak goyang Pak oleh USDAI begitu. Istiqomah juga agak goyang katanya Pak dengan kegiatan baru di USDAI begitu Pak, sampai begitu. Kemudian jamaah haji dulu yang besar itu dua, jamaah haji Telkom dan jamaah haji Pangdam 3 Siliwangi. Pak, jamaahnya katanya berkurang Pak oleh USDAI begitu. Dan dulu ada tempat hajat yang sangat terkenal di Bandung. Pak, tempat hajat di Bandung tergeser Pak oleh siapa? Oleh Balai Asri USDAI begitu Pak. Itu antara lain karena tadi kesenian Pak Miftah, ilmu Pak Miftah, hikmah Pak Miftah. Dan saya lebih muda tadi menggenjot dengan gas-gas semangat orang muda yang merasa profesional begitu. Nah mudah-mudahan sekarang juga ada duet yang dasar juga, duet Jujun dan Ijan, ya kan? Semoga USDAI nanti akan lebih maju ke depan. Dulu dengan izin Pak Miftah, saya menetapkan ada 4 fungsi USDAI. Fungsi pertama adalah sebagai fasilitator umat dan ormas Islam, begitu bapak-bapak. Tahun itu ormas banyak yang tidak punya kantor, yang tidak punya ruangan dan lain-lain. Sementara USDAI tahun itu luar biasa. Jadi seperti kata Pak Miftah tadi, kita berterima kasih yang luar biasa kepada 2 almarhum. Satu adalah Jenderal Mulyana, yang kedua adalah Sekda, yang kemudian jadi wagub ekbar adalah Bapak Haji Umar Sutaryan. Belakangan sekdanya adalah Bapak Haji Dani Setiawan. Mudah-mudahan putranya ada di sini. Pak Jari pribadi ada putra Pak pribadi sekarang berjuang Pak Miftah dengan saya di Dantikal, di Kiblat, dan punya yayasan sendiri di Pasir Impun. Itu adalah jasa beliau dengan tempat yang luar biasa. Dan salah satu yang istimewa bapak-bapak, ide Pak Mulyana dan ide Pak Umar adalah punya Balai Asri USDAI. Sehingga dulu kita tidak dibiayai oleh APBD. Kenapa? Karena punya sumber dana yang luar biasa, yakni Balai Asri sebagai tempat berkumpul. Jadi misi yang pertama waktu itu dengan izin Pak Miftah adalah sebagai fasilitator umat. Jadi umat Pasadayana mandang tetring menggunakan tempat USDAI karena tempat yang sangat amat megah dan dekat. Sementara kita tahu ormas saat itu, lembaga dakwah saat itu masih kurang tempat. Maka ini bapak-bapak ramai sekali. Kenapa? Karena memanfaatkan. Ada yang sodako, ada yang tidak apa-apa, ada yang bersih, rajin, ada yang kotor, tidak apa-apa. Kita berikan edukasi, tapi itu tempat menjadi tempat yang ramai sebagai fasilitator umat. Yang kedua, misi USDAI saat itu, Pak Ijan mungkin masih selanjutnya atau tidak, adalah sebagai koordinator umat begitu.
Jadi kegiatan-kegiatan di sini banyak dikoordinasikan, dan termasuk punten ini dalam arti yang bagus, termasuk demo-demo Pak, banyak yang terkoordinasikan di sini agar demonya lebih santun, lebih berakhlak dan kepada substansi begitu. Walaupun juga ada yang belok-belok, tapi Kang Jun itu semua kegiatan dikoordinasikan di sini. Dakwahnya bagaimana, pendidikannya bagaimana, pemberdayaan masyarakatnya bagaimana. Kalau buat tadi yang demo-demo kita benahi dulu di sini. Itu adalah misi yang kedua, yakni tentang koordinator umat. Yang ketiga, misi desa itu adalah kami tetapkan sebagai dinamisator umat. Sekali lagi, waktu itu ada lembaga riset yang dipimpin oleh putranya Pak Agus, adalah bagaimana keadaan umat Jawa Barat simpulnya, dan ada sebuah temuan bahwa katanya ada terdorong itu katanya oleh Pustai Ormas semangat, lembaga-lembaga dakwah semangat, Majlis Taklim semangat, DKM semangat. Kenapa? Karena tadi fungsi yang ketiga adalah sebagai dinamisator umat. Dan yang terakhir yang kami tetapkan adalah sebagai inovator umat, memberikan pembaharuan. Ada zakat, bapak-bapak, zakat itu dulu belum ada pinjol ya, tapi kan di mana-mana sudah ada pinjaman Pak, termasuk di pasar ini, pasar Ramadhanis Pak. Maka sebelum ada lembaga Basnas seperti itu, Kang Ijang ya, ada Biro Keuangan di sini dipimpin Pak Agus Syahbudin, itu kayak inovasi memberikan pinjaman, menutup orang yang berhutang kepada Bank Emok dan lain-lain. Kemudian sebelum ada Basnas juga, Gus Dai saat itu sudah memberikan hadiah kepada guru-guru madrasah dan guru-guru yang lain-lain yang honornya hanya 25.000 itu Pak. Nah, kemudian itu diserahkan kepada Basis Jawa Barat yang akhirnya bertempat di sini. Itu bagian dari inovasi. Juga ada inovasi dalam bidang pendidikan dipimpin oleh almarhum Profesor Zainal Arif ya, dari ITB. Zainal Abidin lakukan inovasi tentang pendidikan, inovasi tentang dakwah. Kenapa? Karena tadi 4 fungsi yang terakhir adalah inovator. Tapi seperti kata tadi, tentu ada kekurangan, kelemahan, dan jika ini masih relevan, masih nyambung, Profesor Jujun, Kang Dr. Ijang, mudah-mudahan mungkin bisa dilanjutkan 4 fungsi tadi: fasilitator, koordinator, dinamisator, dan inovator. Yang terakhir, Bapak-bapak izin saya Pak Buki tahu setelah saya tidak di DPR itu oleh Pak Prabowo, oleh Pak Dasko dan Pak Muzani diberi beberapa pilihan terutama di wakil Kang Emil. Waktu Kang Emil mau di Jawa Barat itu kan, sebelum Kang Emil di Jakarta kan, itu sudah jadi. Yang kedua, saya ditawar untuk BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, tapi Pak Kanwil usia saya lewat 60, padahal saya dulu yang bikin undang-undangnya. Yang ketiga, saya ditawari untuk menjadi duta besar. Ini agak heboh juga karena menolak pimpinan di Maroko oleh Pak Muzani dan di Aljazair oleh Pak Dasko. Sebab itu mengatakan bahwa rasanya saya akan lebih bermanfaat jika masih ada di Indonesia. Kemudian saya masuk kabinet Pak. Saya itu tahu masuk kabinet Pak. Ada beberapa catatan untuk Pak Muzani ketika saya usulkan masuk kabinet. Pertama, Sodik bisa bahasa Arab selain bahasa Inggris itu Pak. Sodik menguasai Timur Tengah tidak begitu. Dan dari informasi kawan yang lain, memang Pak Prabowo akan memberikan perhatian terhadap Timur Tengah begitu kan. Jadi mungkin waktu itu Pak Prabowo sempat ingat Sodik menjadi Wamenlu yang kemudian sekarang diisi oleh saudara kita Anies Mataya. Itu tafsiran saja Pak, tafsiran saja, karena yang ditanyakan Pak Prabowo kepada Pak Muzani adalah bisa bahasa Arab, selain Inggris, yang kedua menguasai Timur Tengah.
Tapi akhirnya takdirnya saya sekarang diberi tugas oleh kawannya Kang Tony, oleh Profesor Darto, itu menjadi Basnas. Bapak-bapak, saya mengiyakan tugas ini Pak pada pertemuan keempat Pak. Setelah Pak Muzani, Sekjen Gerindra saat itu mempertemukan saya dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR, yakinkan Sodik agar mau memimpin Basnas, begitu Pak. Kenapa saya berpikir lama? Karena saya tadi fokus saja di dakwah, di pendidikan dengan basic Darul-Ikam dan Usdari. Tapi bapak-bapak, sekarang saya di Basnas, Kang Buki baru menyadari Pak, ini adalah bidang yang kurang serius ditangani oleh umat. Menurut Menteri Agama Bapak ada 1.000 triliun Pak uang umat itu, artinya 1/3 APBN ada di umat Pak. Itu perhitungan optimistis dari Pak Menteri Agama dengan 32 sumber dana umat, zakat, infak, sedekah, dan lain-lain sampai kifarat. Orang yang hubungan suami istri bulan puasa dihitung oleh Pak Menteri Agama dendanya sampai 1 triliun. Tapi lembaga survei kami, Pusat Kajian Zakat dan Indikator, mengatakan bahwa setahun itu minimal 400 triliun Bapak-bapak. Nah inilah Bapak-bapak yang harus terus kita genjot. Kenapa? Karena dakwah periogi dana, pendidikan periogi dana, apalagi politik berdana, ini adalah sumber pembiayaan umat. Dan kami sekarang atas arahan Bapak Presiden mendukung program beliau tentang pengentasan kemiskinan di 88 kota dan kabupaten yang masih ada daerah kemiskinan, termasuk kota kabupaten Jawa. Jadi Bapak sekali lagi, Profesor Kang Jujun atur nuhun, Kang Ijak atur nuhun. Mohon maaf atas segala kekurangan kami selama ini. Kita teruskan perjuangan kita, jangan berhenti bangun masjid. Masjidnya terlalu banyak sehingga nama. Jangan berhenti membangun sekolah, jangan berhenti membangun rumah sakit, jangan berhenti membangun lembaga-lembaga yang lain, tapi juga kita harus agak lebih fokus kepada mengelola dana umat yang triliunan itu yang akan menjadi sumber bagi dakwah umat, bagi pendidikan umat, bagi kesehatan umat, dan bagi kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita saling mendoakan, mohon doa bagi saya agar bisa terus amanah melaksanakan tugas, dan dengan penuh ketulusan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu, terutama untuk sesepuh saya Pak Ulin, Pak Miftah, dan yang lain-lain. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Tadi kata Pak Jujun tentang apa kalamku wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriqnya. Saya baca kan tuh. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi bismillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.